الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Menggambarkan bagaimana orang munafik ini kelihatan sekali oportunisnya itu, karakter oportunisnya. Jadi dia sengaja menunggu-nunggu datangnya apa sih yang menyenangkan dia. Misalnya umat Islam situasinya sedang menang. Fa in kana lakum fathun minallah. Jika kamu wahai umat Islam menang ya minallah karena Allah. Lalu orang munafik itu mengatakan, bukankah kami bersamamu? Jadi artinya dia cari muka, ingin mendapatkan apa harta rampasannya itu. Wa in kana lil kafirina nasibun, ketika orang kafir itu mendapat nasib juga bagian ya mungkin juga kemenangan sedikit. Kalau mereka mengatakan, bukankah kami sudah memenangkan dan membelamu dari orang-orang mukmin yang akan menggerusmu. Jadi itu di hadapan orang mukmin dia bicara mengakunya seperti itu, membantu gitu kan, bersama pura-pura kan. Di kalangan orang kafir dia mengatakan, ya kami kan sudah, kalau kami ini jelas-jelas membela mukmin pasti kamu saya bunuh. Dia ngomong gitu, nastahwid, kami kuasai kamu, bisa saja kamu bunuh, tapi karena ini kami membela kamu wahai orang kafir, maka kami juga membela kamu dari orang mukmin. Jadi supaya dapat harta rampasan juga dari orang kafir. Kan dulu peperangan terus ya antara umat Islam dengan orang. Nah munafik ini begitu kerja-kerjanya, pura-pura ikut perang ya, tapi yang didapatkan apa? Kepentingan oportunistik itu. Nah Allah menjamin bahwa yang demikian itu Allah akan memutuskan di hari kiamat sehingga orang kafir tidak akan bisa menemukan jalan untuk mengalahkan orang mukmin. Nah ini ada kata fathun ya. Fathun ini kan kemenangan terbuka. Jadi Allah itu bahasanya demikian tertata ya, rapi. Ketika ini ditujukan kepada mukmin yang menang, maka dipakailah kata fathun. Fathun itu kemenangan yang terbuka. Artinya kemenangan maksimal lah. Jadi betul-betul mukmin itu menang maksimal sehingga seluruh aset-aset orang kafir itu bisa menjadi rampasannya. Namanya perang kan seperti itu. Kalau kalah ya sudah kan, semuanya wilayah-wilayah dikuasai. Hanya disebut fathun. Nah sedangkan pada kafir disebut nasib, artinya kecil mendapatnya nasib. Pada orang kafir yang mendapat kecil aja dia wah sudah. Yang kecil aja begitu ecek-ecek. Orang munafik itu mau. Inilah gambaran kehidupan sekarang kan. Orang cari muka itu tidak perlu banyak, yang penting menguntungkan sedikit pun. Ecek-ecek ya apa sih? Jadi orang Banten bilangnya kerahang ya kan, mauan gitu, memen. Nasib tuh ya memen lah orang munafik. Iya kan, cari mukanya luar biasa berat. Nah kata Allah, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina. Ya orang kafir itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan jalan untuk mengalahkan orang. Ini harus yakin. Ya kita kan tidak yakin, seakan-akan Islam tuh kalah terus ya, sehingga dalam hal berpolitik kita kalah terus, dalam hal berekonomi kita kalah terus ya. Tidak mau berbuat jerih payah yang mental kita kadang-kadang sudah sirap gitu kalau melihat orang kafir. Memanglah ya kadang-kadang tidak yakin gitu ya dengan keimanan yang kita miliki. Hingga akhirnya yang muncul adalah sikap munafik yang dahulunya kenceng kan, berpihak kepada demokrasi, berpihak pada undang-undang, pada rakyat, tapi kemudian berpihak kepada kepentingan kekuasaan dan oligarki. Kenapa? Karena tadi ya, tidak punya keyakinan yang kuat ya bahwa Islam itu tetap mukmin. Mukmin itu kan isim apa? Fa'il ya. Kalau mukmin dengan amanu itu beda. Amanu itu artinya belum mantap. Kalau mukmin itu sudah mantap ya. Setiap kata yang menunjukkan mukmin itu menunjukkan kemantapan iman. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, itu belum mantap. Makanya kunu kan, makanya diperintah terus. Tapi kalau ketika bicara mukminin bahasanya lain kan. Sesungguhnya orang tidak akan mungkin bisa mengalahkan kan gitu ya. Allah mengatakan begitu. Karena mukmin itu dianggap sudah mantap imannya, sudah kokoh kuat, modalitasnya tinggi kan. Ya tentu saja setelah tauhid dan aset-asetnya untuk membangun peradaban sudah dia miliki. Keyakinannya sudah total gitu. Tidak ada pilihan lain kecuali iman itu kuat. Makanya setiap kata
aman itu selalu perintahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, hai orang beriman jadilah kamu seorang adil, kan, penengah. Tapi kalau ketika mukminin itu sudah menjadi sifat kekuatannya ya, kemantap. Itu perhatikan di dalam setiap ayat yang mukmin itu pasti caranya seperti itu, yang menunjukkan kekuatan. Nah, substansinya ini mengukuhkan konsistensi persekongkolan jahat kaum munafikin. Jadi ayat 41 itu sudah menunjukkan ya persekongkolan jahatnya kan. Jadi semakin diperlihatkan, memperjelas sifat oportunismenya kaum munafikin yang selalu cari muka dan mendukung yang menurutnya kuat dan menyepelekan yang menurut dugaannya lemah. Nasib itu tadi. Padahal Islam itu fathun, terbuka kemenangannya sudah melebar ya. Sedangkan dia nasib kecil saja, cek-cek. Ayat ini menyebut dengan kata fatah itu kan, kemenangan terbuka terhadap kaum, dan menyebut kata bagian kecil nasib terhadap, sudah jelaskan tadi. Menjamin Islam tidak musnah ya. Mukmin nih maksud. Tidak musnah baik di dunia maupun di akhirat. Munafikun tidak meraih jalan untuk memusnahkan musnah. Ini harus yakin ya itu. Tapi kalau nggak yakin ya kita kalah terus kan. Nah, keyakinannya tentu perlu perangkat-perangkat dan persiapan. Tentu ya tidak bisa kita kemudian hidup sendiri-sendiri ya. Perlu juga merancang kekompakan persatuan di dalam mengusung ya program umat ini. Jadi para ulamanya juga tidak mau diadu domba, kuat, telah diangkat misalnya jadi pimpinannya harus bekerja kan gitu. Nah, jangan kemudian tidak kelihatan kan. Tentu harus bekerja dengan real gitu.